Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aas Mulyati dari Prodi PBA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu identitas buku. Di sini saya menggunakan buku yang berjudul Ilmu Alamiah Dasar yang disusun oleh Zainal Akib. Di dalam buku ini terdapat 5 bab. Bab yang pertama yaitu proses perkembangan pola pikir manusia. Bab kedua yaitu proses terbentuknya alam semesta dan penghuninya. Bab ketiga yaitu perkembangan ilmu biologi, fisika, dan kimia menurut pengetahuan Barat dan Islam. Bab keempat yaitu teori evolusi dan rekayasa reproduksi menurut pengetahuan Barat dan Islam. Yang kelima yaitu peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Di dalam bab pertama yaitu tentang proses perkembangan pola pikir manusia, saya mengambil beberapa poin pentingnya. Di dalam bab ini terdapat 6 bagian. Bagian yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Adapun poin-poin pentingnya yaitu rasa ingin tahu manusia, kegiatan untuk mencari pemecahan, dan manusia sebagai khalifah di bumi. Adapun bagian yang kedua yaitu mitos atau pro dan kontra. Adapun poin pentingnya yaitu tidak terpuaskan oleh pengamatan dan pengalaman, keterbatasan alat indera manusia, dan mitos diperoleh karena keterbatasan pengetahuan. Bagian yang ketiga yaitu tentang lahirnya ilmu alamiah. Adapun poin pentingnya yaitu panca indera, metode ilmiah, dan argumentasi ilmu pengetahuan. Bagian yang keempat yaitu pemikiran Islam. Adapun poin-poin pentingnya yaitu pemikiran Islam dari wahyu yang turun dari langit, menggali hukum syariat Islam, dan manusia tidak dibebani musibah melebihi batas kemampuannya. Yang kelima yaitu filsafat ilmu alamiah, yaitu adanya vitalisme, mekanisme, dan agnotisme. Dan yang terakhir yaitu studi komparatif, yaitu mencakup adanya umum, ilmu pengetahuan, dan Islam. Perkembangan pola pikir manusia. Manusia sebagai makhluk yang berpikir dibekali rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu inilah yang mendorong untuk mengenali, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala alam serta memecahkan sebuah masalah yang sedang dihadapi. Dari dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami dan memecahkan masalah menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu konsep ilmu alamiah dasar dan perkembangan alam fikir manusia. Yang dipelajari dalam ilmu alamiah dasar yaitu ilmu alamiah dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang terjadi di alam yang terdapat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ilmu ini mencakup tentang ilmu pengetahuan alam seperti matematika, kimia, fisika, biologi, serta ilmu lain yang mencakup tentang alam dan teknologi. Adapun tujuan perkuliahan ilmu alamiah dasar yaitu memperkenalkan konsep dasar ilmu pengetahuan, menambah wawasan pengetahuan, memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran, dan mengembangkan interaksi yang selaras, dan disiplin-disiplin ilmu eksakta maupun non-eksakta. Poin-poin penting alam fikir manusia dan perkembangannya, yaitu rasa ingin tahu manusia, kegiatan untuk mencari pemecahan, inovasi kenyamanan diri, manusia sebagai khalifah di bumi, mendaya gunakan seluruh alam, memecahkan masalah, menciptakan solusi, dan bertukar informasi. Selanjutnya yaitu gambar yang terkait alam fikir manusia. Di sini saya mengambil 3 gambar. Yang pertama yaitu berdasarkan lingkungan atau alam sekitar. Kedua yaitu berdasarkan waktu. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan individu manusia. Adapun berdasarkan lingkungan atau alam sekitar, yaitu sejak lahirnya di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Persentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera.
Jadi, panca indera merupakan alat komunikasi antara alam dengan manusia yang menghasilkan sebuah pengalaman. Gambar kedua yaitu berdasarkan waktu. Dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia itu berkembang sesuai dengan zamannya, hingga terkumpul pengetahuan sebagai hasil bertanya, meneliti, atau mencermati penelitian orang lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan individu manusia. Dalam perjalanan kehidupan, seseorang ia akan selalu belajar sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisiknya, hingga diperoleh kumpulan pengetahuan, baik sebagai hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman sendiri. Selanjutnya yaitu mitos dan cerita gerhana bulan total di masa Jawa kuno. Dahulu, mulai anak-anak sampai yang dewasa akan memukul apa saja yang menghasilkan bebunyian saat terjadi gerhana. Pada masa zaman Jawa kuno atau mitos di Jawa kuno menyatakan betera kala menelan bulan atau matahari dan menyebabkan gerhana. Dulu, keriuhan bakal terdengar di setiap kampung ketika terjadi gerhana. Lesung, kentongan, tampah, dan alat lainnya bakal dipukul berulang agar batera kala memuntahkan kembali bulan atau matahari. Tradisi kotekan itu sendiri semakin memudar, apalagi berbagai alat tradisional itu semakin sulit didapat. Di zaman kini, banyak yang memilih mengabadikan gerhana bulan total dengan kamera mereka. Materi yang selanjutnya yaitu pengetahuan manusia dan perkembangannya. Adapun manfaat ilmu alamiah dasar bagi mahasiswa prodi pendidikan yaitu menciptakan mahasiswa yang memahami dan mampu mengatasi masalah dalam interaksi di masyarakat. Yang kedua yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis di antara seluruh kehidupan. Yang ketiga yaitu menganalisis seluruh gejala-gejala yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu mengetahui serta mempelajari bagaimana perkembangan kehidupan makhluk hidup dari zaman purba hingga sekarang. Adapun yang akan dibiasakan yaitu peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mudah dalam mempercayai sesuatu atau masalah, dan tidak gampang mengambil sebuah keputusan. Kemudian yaitu sejarah pengetahuan manusia di barat. Di sini saya menjelaskan 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang keempat yaitu periode Renaissance. Adapun pada zaman Yunani yaitu pada waktu Athena dipimpin oleh Perikles, kegiatan politik filsafat dapat berkembang dengan baik. Ada segolongan kaum yang pandai berbicara atau retorika dinamakan kaum sofis. Mereka mengajarkan pengetahuan kepada kaum muda. Menjadi objek penyelidikannya bukan alam, melainkan manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pitagoras, manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Hal ini ditentang oleh Socrates dengan mengatakan bahwa yang benar dan yang baik dipandang sebagai nilai-nilai objektif yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Akibat ucapannya tersebut, Socrates dihukum mati. Yang kedua yaitu zaman Romawi. Pada zaman Alexander Agung telah berkembang sebuah kebudayaan transnasional yang disebut kebudayaan Helenistis. Karena kebudayaan Yunani tidak terbatas lagi pada kota-kota Yunani saja, tetapi mencakup juga seluruh wilayah yang ditaklukkan oleh Alexander Agung. Pada masa ini muncul beberapa aliran, yaitu Stoicisme, Epikurisme, Skeptisisme, Ekletisisme, dan Neoplatonisme. Yang ketiga yaitu zaman pertengahan. Zaman pertengahan merupakan suatu kurun waktu yang ada hubungannya dengan sejarah bangsa-bangsa di benua Eropa. Pengertian umum tentang zaman pertengahan yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan ialah suatu periode panjang yang dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi hingga timbulnya Renaissance di Italia. Zaman pertengahan ditandai dengan pengaruh yang cukup besar
di agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada saat itu. Pada umumnya, orang Romawi sibuk dengan masalah keagamaan tanpa memperhatikan masalah duniawi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu periode Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Selanjutnya yaitu gambar-gambar zaman tersebut dan mungkin ada sedikit penjelasannya. Yang pertama yaitu zaman Yunani. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang gambar kedua yaitu zaman Romawi. Athena merupakan suatu pusat yang penting, tetapi berkembang pula pusat-pusat intelektual yang lain, terutama kota Alexandria. Akhirnya ekspansi Romawi meluas sampai ke wilayah Yunani. Gambar ketiga yaitu pada zaman pertengahan atau gereja. Zaman pertengahan ditandai pengaruh yang cukup besar dari Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada saat itu. Pada umumnya, orang Romawi sibuk dengan masalah keagamaan tanpa memperhatikan masalah duniawi dan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu gambar periode Renaissance, yaitu manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri tanpa campur tangan ilahi. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis. Ilmu pengetahuan yang maju pada masa ini adalah ilmu astronomi. Kemudian ada juga pengetahuan manusia di dunia Islam. Di sini saya menjelaskan pada dua zaman, yaitu pada zaman Bani Umayyah dan zaman Bani Abbasiyah. Di sini yang pertama yaitu zaman Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Desentrasi artinya pendidikan tidak hanya terpusat di ibu kota negara saja, tetapi sudah dikembangkan secara otonom di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Sistem pendidikan ketika itu belum memiliki tingkatan dan standar umur. Kajian ilmu yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya seperti Basroh dan Kufah atau Irak, Damasik dan Palestina atau Syam, dan Fistat atau Mesir. Yang kedua yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang sangat pesat dan sangat membawa kejayaan umat Islam pada masanya. Zaman keemasan Islam dicapai pada masa dinasti-dinasti ini berkuasa. Pada masa ini umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan. Akibatnya, pada masa ini banyak para ilmuwan dan cendekiawan bermunculan, sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi makin maju dan pesat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah itu menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua yaitu merumuskan hipotesis. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Yang keempat yaitu menguji hipotesis. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan atau merumuskan kesimpulan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Berpikir ilmiah melalui metode ilmiah didahului dengan kesadaran adanya masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis sangat penting. Rumusan hipotesis yang jelas dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Seorang peneliti yang sedang menerapkan metode ilmiah
perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Yang keempat yaitu menguji hipotesis. Dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis, peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Rumusan simpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kemudian yaitu adanya syarat ilmu pengetahuan disebut ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang dialami atau terjadi pada kehidupan sehari-hari seseorang. Syarat-syarat pengetahuan untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan yaitu ada 5 macam. Yang pertama yaitu sistematis, mempunyai bentuk susunan dan aturan permainan yang jelas secara berurutan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu logis, secara penjelasan yang dapat dicerna oleh akal sehat atau masuk akal dan mungkin adanya. Lalu yang ketiga yaitu objektif, bahwa kebenaran melekat pada bendanya dan bukan pada orang yang menilainya. Kemudian yang terakhir yaitu prediktif, berarti memiliki kemampuan untuk memperkirakan atau memprediksi kejadian yang akan datang di kemudian hari. Selanjutnya yaitu kaitan antara manusia, IPA, dan teknologi. Adapun pengertian teknologi tersendiri yaitu teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperkuat atau membuat lebih anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Teknologi dapat dibentuk dari IPA, tapi dapat juga terbentuk tanpa IPA. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh kehidupan manusia. Adapun dampaknya yaitu satu, dampak positif, yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak positif yang pertama, mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang berjarak jauh. Yang kedua, waktu dan biaya lebih efisien. Yang ketiga yaitu mempermudah informasi yang ingin diketahui, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat yaitu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Adapun dampak negatifnya yaitu 1. Maraknya perilaku menyimpang. 2. Timbulnya kejahatan publik. Yang ketiga, manusia menjadi pemalas. Dan yang terakhir yaitu kurangnya interaksi langsung antar sesama manusia. Kemudian yang terakhir pada materi ini yaitu era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemroses. Revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Adapun dampaknya itu ada 3. Yang pertama yaitu dampak sosial, yang kedua dampak di bidang politik, dan yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Adapun dampak sosial yaitu dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial, sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Yang kedua yaitu dampak di bidang politik, yaitu dampak era revolusi industri 4.0 sangat besar adalah terhadap meningkatnya
angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Terdapat banyak dampak dari revolusi industri 4.0 ini di bidang ekonomi, seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Adapun untuk mengatasi dampak era revolusi industri 4.0 tersebut, perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4.0, seperti tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan. Materi selanjutnya yaitu materi dan energi. Yang pertama yaitu materi. Materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruangan, baik yang berbentuk padat, cair, dan gas. Semua materi dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil yang disebut dengan molekul. Molekul masih memiliki sifat-sifat materi. Misalnya, molekul gula adalah bagian terkecil dari gula yang masih mempunyai sifat-sifat gula. Kemudian yaitu yang kedua, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sebuah benda dapat dikatakan mempunyai energi bila benda itu menghasilkan gaya yang dapat melakukan usaha atau kerja. Kemudian di slide selanjutnya yaitu adanya perbedaan massa jenis benda dan berat benda, dan ada juga sifat intensif dan ekstensif. Di bagian yang pertama yaitu perbedaan massa jenis benda dan berat benda. Pertama, massa jenis benda. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung pada zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda itu berada. Yang kedua yaitu berat benda. Berat adalah ukuran gaya gravitasi bumi terhadap benda. Besarnya berat suatu benda dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Bagian yang kedua yaitu adanya sifat intensif dan ekstensif. Sifat intensif yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi. Contohnya titik didih, titik beku, indeks bias, suhu, kerapatan, rumus senyawa, dan wujud zat. Lalu sifat ekstensif yaitu sifat yang bergantung pada jumlah materi. Contohnya massa, energi, mol, volume, dan massa jenis. Selanjutnya yaitu perubahan materi. Karena pengaruh energi, komposisi materi tersebut dapat berubah dari suatu komposisi ke komposisi lainnya, atau dari suatu tingkat wujud ke tingkat wujud lainnya. Perubahan ini pun biasa dikategorikan ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu perubahan fisika, dan yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan jenis pertama tidak terjadi perbentukan zat baru, contohnya perubahan dari campuran ke zat murni atau sebaliknya, serta perubahan tingkat wujud benda. Perubahan jenis kedua selalu terjadi zat yang benar-benar baru yang unsur-unsur penyusunannya berbeda dengan zat semula. Contohnya perubahan dari senyawa ke unsur atau sebaliknya. Dan adapun zat murni dan zat campuran. Zat murni adalah suatu zat yang hanya mengandung satu macam zat penyusun. Yang kedua yaitu zat campuran merupakan suatu zat yang mengandung dua macam atau lebih zat penyusun. Kemudian adanya perbedaan molekul dan atom. Yang pertama yaitu atom, dan yang kedua molekul. Atom adalah partikel yang paling kecil dari suatu unsur kimia. Partikel didefinisikan sebagai atom bila masih memiliki sifat-sifat atom tersebut. Kemudian molekul. Molekul adalah gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Molekul dibedakan dari ion berdasarkan ketiadaan muatan listrik. Selanjutnya yaitu beberapa jenis energi. Di sini saya mengambil 5 jenis energi. Yang pertama itu energi listrik, yang kedua energi magnetik,
yang ketiga energi matahari, keempat energi panas, dan kelima energi nuklir. Yang pertama, energi listrik. Benda-benda di alam mengandung muatan listrik yang terjadi sebagai akibat gesekan benda-benda tersebut. Yang kedua yaitu energi magnetik. Pada zaman dahulu, orang-orang Magnesia di Turki telah mengenal batu ajaib yang dapat menarik sepotong besi. Mereka heran pula apabila batu ajaib digantung pada seutas tali akan mengambil sikap utara-selatan. Yang ketiga yaitu energi matahari. Pada proses fotosintesis yang dilaksanakan oleh klorofil daun, terjadi pembentukan gula dari air dan gas asam arang. Pada peristiwa ini terjadi pembentukan zat organik dari zat-zat organik yang disebut asimilasi karbon. Yang keempat yaitu energi panas. Energi panas bumi sudah lama digunakan manusia. Orang-orang Romawi menggunakan sumber air panas bumi untuk mengisi kolam pemandian panas bagi kesehatan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang kelima yaitu energi nuklir. Inti atom mengandung proton dan neutron yang terikat satu sama lain. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan dan sekelilingnya bergerak. Elektron yang bermuatan negatif. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu alam semesta. Alam semesta mencakup mikrokosmos dan makrokosmos. Adapun pengertian dari mikrokosmos dan makrokosmos yaitu mikrokosmos, benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Adapun makrokosmos yaitu benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan galaksi. Adapun pengertian bintang yaitu bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Kemudian adanya galaksi. Galaksi merupakan calon bintang atau kelompok bintang yang jumlahnya miliaran dan terdapat di alam galaksi yang memuat sistem tata surya, di mana bumi dan matahari berada di dalamnya, dikenal sebagai Bima Sakti. Selanjutnya yaitu teori terbentuknya alam semesta. Di sini terdapat dua teori. Yang pertama yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory. Yang kedua yaitu teori dentuman besar, Big Bang Theory. Yang pertama, teori ini berdasarkan prinsip kosmologis sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Yang kedua yaitu teori ini dikembangkan oleh George Lemaitre. Teori ini menyatakan pada mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Klasifikasi sumber daya alam ada 3, yaitu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya, potensinya, dan jenisnya. Adapun yang berdasarkan sifatnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dikatakan dapat diperbarui karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi. Kemudian yaitu konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Di sini ada 4 sumber daya alam, yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu masalah kependudukan dan masalah lingkungan. Masalah kependudukan yaitu banyak masalah-masalah kependudukan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Masalah kependudukan merupakan masalah yang kompleks. Satu permasalahan akan berimplikasi timbulnya masalah lain. Yang kedua yaitu masalah lingkungan. Masalah lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi yang berfungsi secara
alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Kemudian yaitu prinsip pelestarian SDA. Yang pertama, tidak menebang pohon secara ilegal. Yang kedua, tidak mencemari air seperti membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, menggunakan sumber daya alam dengan semestinya atau tidak berlebihan. Dan yang keempat yaitu tidak menggunakan minyak bumi secara berlebihan. Adapun cara melestarikan SDA dan lingkungan. Yang pertama yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat yaitu membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Slide berikutnya yaitu pendapat para ahli. Pada tahun 1969 menurut Chapman, 1972 menurut Izzard, dan pada tahun 1974 menurut Ireland. Menurut Chapman, pengertian sumber daya alam adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, di mana terdapat 3 definisi sumber daya alam, yakni persediaan total, sumber daya, dan cadangan. Menurut Izzard, pengertian sumber daya alam secara umum adalah keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Menurut Ireland, arti sumber daya alam merupakan suatu keadaan lingkungan alam yang mempunyai nilai-nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian sumber daya alam. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Dan ada juga bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari 2 kata, yaitu biologis yang berarti kehidupan dan teknologi dan dalam lingkup ilmu terapan. Dengan demikian, definisi bioteknologi adalah ilmu atau teknologi terapan yang menggunakan makhluk hidup sebagai komponen penting dalam produksi produk atau barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian, manfaat-manfaat teknologi. Manfaat teknologi, dan ada juga manfaat teknologi di dunia pendidikan. Yang pertama, manfaat teknologi, yaitu ada 5 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, melindungi keamanan, ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan wilayah. Keempat, melestarikan budaya bangsa. Dan yang kelima yaitu meningkatkan karya-karya seni. Adapun manfaat teknologi di dunia pendidikan,
yaitu ada 3. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sistem pelajaran tidak harus melalui tatap muka. Kemudian di slide berikutnya yaitu contoh aplikasi artificial intelligence dan pengertian learning management system. Adapun contoh aplikasi artificial intelligence yaitu 1. Microbot, yang kedua robot Hero -01, dan yang ketiga Rhino Robot XR-2 System. Adapun pengertian learning management system yaitu aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik, dan isi pelatihan. Contohnya seperti Moodle. Kemudian yang terakhir yaitu pendapat para ahli. Pada tahun 1937 menurut Reid Bain, pada tahun 1989 menurut Ursula Franklin, dan 1994 menurut Joyo Hadikusumo. Menurut Reid Bain, teknologi pada dasarnya meliputi semua alat, mesin, perkakas, aparat, senjata, perumahan, pakaian, piranti pengangkut, dan komunikasi, dan juga keterampilan, di mana hal ini kemungkinan kita sebagai seorang manusia dapat menghasilkan semua hal. Menurut Ursula Franklin, teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar sini. Kemudian, menurut Joyo Hadikusumo, teknologi sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains dan ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teknologi bisa disebut memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi engineering dan juga dimensi sains. Ada beberapa video dan pendapat para ahli mengenai sumber daya alam dan teknologi. Video dan pendapat para ahli tersebut saya cantumkan sebagai aspek logos dan aspek patos. Jadi mungkin cukup sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena saya pun masih dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.